Yogyakarta adalah kota di Indonesia yang menjadi salah satu kota pendidikan dan memiliki banyak sekali spot wisata yang beraneka ragam. Salah satu ikonik Yogyakarta adalah Tugunya. Tugu Jogja dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Banyak sekali wisatawan yang datang ke Yogyakarta, salah satunya untuk mengunjungi Malioboro, spot wisata yang tak asing lagi dong kita dengar. Namun, dari banyaknya tempat wisata, ada banyak wisatawan yang belum mengetahui bahwa Yogyakarta memiliki wisata bersejarah, yaitu Plengkung. Begitu banyak orang yang melintasi Plengkung Yogyakarta ini, namun nyatanya tak banyak orang yang tahu apa itu Plengkung. Pernah dengar nggak Plengkung yang ada di Yogyakarta? Belum, Mbak. Belum. Plengkung ya? Aku belum pernah. Belum pernah, Mbak. Pernah, itu ada Plengkung Gading tuh, sama Plengkung Wijilan. Plengkung Yogyakarta merupakan salah satu warisan budaya dari Keraton Istimewa Yogyakarta. Banyak sekali masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun wisatawan, yang belum mengetahui apa itu Plengkung. Oleh karena itu, pada saat ini kami bersama narasumber Mas Fajar Wicarnako yang akan membahas tentang sejarah, fungsi, dan keistimewaan dari Plengkung. Melihat sejarah Plengkung, kemudian tidak bisa kita lepaskan dengan kesatuannya, yakni adalah benteng. Benteng atau beteng ini merupakan satu aspek militer pertama yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta sejak Perjanjian Ganti 1755. Dibangunnya keraton dan kemudian berdirinya pusat pemerintahan di Yogyakarta sejak 1756 ini kemudian menjadi satu titik tolak di mana Keraton Jogja berdiri sebagai pusat pemerintahan yang hadir untuk mengatur tata negara yang ada di Yogyakarta. Nah, benteng dan Plengkung ini merupakan satu kesatuan di mana benteng menjadi aspek militer, sementara Plengkung ini menjadi elemen untuk menuju pusat kerajaan sebagai pintu masuk menuju pusat kerajaan atau pusat pemerintahan. Benteng dan Plengkung ini sebenarnya muncul sejak periode Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan kemudian berubah, yang semula dibangun menggunakan bambu kemudian berubah menjadi benteng yang bisa kita saksikan atau Plengkung yang kemudian bisa kita saksikan saat ini pada periode Sultan Hamengkubuwono II, di mana Sultan Hamengkubuwono II memiliki satu concern yang cukup ketat terkait dengan militer dan pertahanan keraton sendiri. Plengkung Tarunasuro. Plengkung Tarunasuro juga sering disebut Plengkung Wijilan karena berada di daerah Wijilan, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Plengkung Tarunasuro terletak di sebelah timur alun-alun utara dan menjadi jalur utama lalu lintas kendaraan. Dinamakan Tarunasuro karena dulu pintu ini berisikan prajurit-prajurit muda yang menjaganya. Plengkung Tarunasuro masih utuh bangunannya, walau tembok benteng di kiri dan kanannya sudah hilang dan berubah jadi pemukiman warga. Plengkung Nirboyo. Dari kelima Plengkung yang ada, Plengkung Nirboyo merupakan bangunan terbesar dan paling utuh yang saat ini masih bisa kita temui. Plengkung ini juga sering disebut sebagai Plengkung Gading, tepat di sebelah selatan alun-alun kidul. Dan satu hal yang kemudian menjadi catatan bersama bahwasanya dulu Plengkung yang awalnya menjadi satu pintu masuk, menjadi bagian dari satu elemen pertahanan militer dari keraton, berubah fungsinya saat ini. Dulu jelas kita melihat ini sebagai satu kekuatan dari sebuah negara Yogyakarta. Saat ini Plengkung dan benteng ini muncul dan hadir sebagai bangunan cagar budaya yang bisa kita lihat kemegahannya.
bagaimana saksi dari Plengkung ini menjadi satu dokumen perjalanan peradaban di Yogyakarta sejak tahun 1756 hingga saat ini. Plengkung dan benteng ini mengalami perubahan juga, bagaimana pada periode Sultan kedua pemerintahan tersebut menjadi satu pemerintahan yang cukup tragis karena Keraton Yogyakarta harus mengalami peristiwa geger serai atau diserbunya keraton oleh kolonial Inggris, di mana Plengkung dan benteng ini juga mengalami satu fase runtuh. Nah, dari situ keruntuhan atau bangunan-bangunan yang secara praktis sebagai kawasan dari keraton tidak banyak memperoleh perhatian sampai pada periode Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pada periode Sultan Hamengkubuwono ke-7, beliau cukup memiliki kemampuan dalam mengembangkan sektor pengelolaan kawasan dan eskalasi ekonomi, sehingga banyak sekali masyarakat multi etnis yang tumbuh di Yogyakarta. Pada saat itu Sultan kemudian melakukan satu perubahan yang cukup signifikan, mengubah Plengkung yang dulunya berada di setiap sisi dari keraton, dari sisi selatan, barat, dan timur. Kemudian beliau ubah Plengkung-Plengkung yang sudah runtuh akibat peristiwa geger serai kemudian berubah menjadi gapura. Berdasarkan pemaparan sejarah dari narasumber, bisa kita ketahui bahwa Plengkung ini dulunya ada 5 buah yang berada di setiap sisi keraton Yogyakarta. Namun, karena adanya suatu peristiwa yang menyebabkan 3 Plengkung, yaitu Jagosuro, Jagoboyo, dan Madyosuro, harus diubah menjadi gapura saja. Yang tentunya sampai saat ini masih bisa kita temui loh, dan sampai saat ini juga masih tersisa 2 Plengkung yang masih utuh, yaitu Tarunosuro dan Nirboyo. Yogyakarta tak pernah lupa akan segala sejarahnya, termasuk kelima Plengkung yang ada di kawasan Keraton Yogyakarta. Meskipun hanya tersisa 2 bangunan saja yang utuh, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa 3 yang lainnya tetaplah bangunan bersejarah dan warisan budaya yang patut kita ketahui sekaligus jaga.